dan sekarang menjadi pusat kajian tentang evolusi manusia di dunia. Jadi kalau kita klik buku, dunia keluar informasinya. Nah ini S14, temuannya apa, ditemukan tahun berapa, yang ditemukan siapa. Jadi ini adalah titik penyebaran temuan tengkorak Homo erectus yang ada di sini. Ini adalah satu-satunya temuan tengkorak yang paling utuh ditemukan di Sangiran, bahkan di dunia. Kebanyakan temuannya seperti ini, atap kepala, terus tengkorak belakang, karena ini yang bagian kuat. Yang bagian depan ini dia mudah rapuh, mudah patah, mudah hilang. Dan ini sangat langka sekali. Ini utuh sekali. Ada bekas mata, hidung, telinga. Ini replika karena yang asli berada di Museum Geologi Bandung. Kenapa? Karena ditemukan tahun 1969, di sini belum ada museum. Dan sekarang replika ini berada di seluruh museum terkemuka di dunia. Temuan ini sangat penting. Kenapa? Dengan kita menemukan utuh ini, kita bisa merekonstruksi secara utuh wajah Homo erectus seperti apa. Nanti ada yang sudah direkonstruksi di Prancis menggunakan temuan tengkorak yang utuh ini. Artinya sudah 90% nanti kita lihat wajahnya seperti apa. Karena memang merekonstruksinya menggunakan tengkorak kepala yang utuh. Ini dinamakan dengan Sangiran 17 karena ditemukan nomor 17. Nah ini adalah temuan dari Eugene, atap kepala dan tulang paha. Nah ini temuan Eugene di Trinil, Pithecanthropus erectus. Nah ini manusia purba itu bisa dipastikan kalau dia tingginya sama dengan orang sekarang, karena ya memang tulang pahanya ini sama dengan orang sekarang tingginya. Dia sudah tegak, sudah lurus. Nah, nanti saya jelaskan kenapa dia bisa dinamakan Pithecanthropus erectus. Nanti ada di ruangan juga penting Pak. Kenapa sekarang dijadikan nama Homo erectus? Nah, jadi ada Meganthropus paleojapanicus, ada Pithecanthropus erectus. Sekarang ahli sudah menyepakati, ilmuwan sekarang dijadikan satu nama, menjadi Homo erectus. Hanya Homo erectus dibagi lagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah Homo erectus archaik, karena rentang kehidupan dia paling tua, 1,8 sampai 900 tahun. Kapasitas volume otak masih 870 cc. Meganthropus paleojapanicus itu digolongkan dalam Homo erectus archaik, karena dia yang paling tua. Lalu dia berevolusi ke bentuk yang lebih muda yang disebut dengan tipik. Rentang kehidupan dia lebih muda lagi, 800 sampai 300, kapasitas volume otak sudah naik menjadi 1000 cc. Sangiran 17 yang utuh tadi ini digolongkan dalam Homo erectus tipik karena dia lebih muda ketimbang Meganthropus paleojapanicus. Lalu dia berevolusi ke bentuk yang lebih muda lagi yang disebut dengan progresif. Rentang kehidupan dia lebih muda lagi, 200 sampai 100, volume otak sudah 1100 cc. Tapi yang ini tidak ditemukan di Sangiran. Yang ini kebanyakan ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo, di Blora, di Ngawi, di Sabung Macan. Karena ini sudah proses migrasi dia dari sini menuju ke sana ketika di sini sumber makanan sudah mulai tidak ada. Sangiran hanya memiliki 2 bukti tentang 2 tingkatan evolusi Homo erectus. Artinya yang ditemukan Sangiran hanya yang arkaik dan tipik ini. Nah, yang ini kebanyakan ditemukan di sebelah timur Sangiran. Nah, ini makanya ada Meganthropus, Pithecanthropus. Nah, sekarang dijadikan satu nama ini, Homo erectus. Nah, manusia purba yang ada di Sangiran namanya Homo erectus. Nah, ini satu rangka utuh. Nah, ini ditemukan di Sangiran. Ini diperkirakan dia pernah hidup ya 1,8 juta tahun pada lingkungan rawa. Biasanya tulangnya ini agak coklat-coklatan hitam karena memang lembut hitam. Lapisan tanahnya. Udang ini ya tidak ada perubahan sama dengan sekarang. Sel yang sama seperti ini. Ini juga dari Afrika pun migrasi dan ini bukan binatang asli di Indonesia sini. Di alam liar tidak ada. Di Afrika banyak di alam liar. Migrasi. Ini adalah budaya dari Homo erectus, tapi ini masih bahan dasar karena memang adanya batu pada saat itu. Jadi alat yang digunakan oleh dia pun pada saat itu alat dari batu. Ketika dia mendapat hewan buruan, dia mulai berpikir bagaimana cara menguliti, memotong, mengiris dan sebagainya. Lalu dari bahan ini dia bentuk, dia buat, dia reduksi menjadi alat. Nah ini alat yang sudah jadi. Nah ini dari bahan dia bentuk, dia buat alat seperti ini. Nah ini mulai muncul alat serpi. Nah, alat serpi ini digunakan untuk menguliti. Lalu ada alat bilah, alat serut, seperti itu. Ini adalah alat yang digunakan oleh
oleh Homo erectus. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain, manusia sudah mampu membuat ini. Binatang tidak memiliki kemampuan membuat ini. Artinya dia sudah mengenal industri pembuatan alat. Ini adalah alat batu tua, namanya Paleolitikum. Jadi Homo erectus menggunakan alat batu tua, Paleolitikum. Dia juga sudah mengenal kampak, ada kampak pelimpas, kampak genggam, seperti ini, bola batu. Masih dari batu juga, karena memang bahan dasarnya batu pada saat itu. Mungkin kalau ada besi, dia bisa buat pisau pada saat itu juga kemungkinan. Nah, ini adalah zaman batu tua. Jadi Sangiran itu dimulai tahun 1926. Pada saat itu sudah dilakukan survei awal pemetaan situs Sangiran. Lalu 34 dilanjutkan oleh Pon Konisual. Ini adalah satu-satunya peneliti yang konsisten melakukan penelitian di Sangiran. Dan Sangiran terangkat karena jasa dari Pon Konisual itu. Terangkat sampai ke dunia karena Pon Konisual. 34 dia menemukan alat batu. Dia mulai berpikir ini alat batunya siapa, bagaimana cara dia bertahan hidup, bagaimana cara dia membuat dan sebagainya. Dia terus melakukan penelitian. 36 dia akhirnya menemukan Sangiran 1A1B, rahang bawah. Artinya alat ini adalah milik dari Homo erectus ini. Lalu 62 menjadi proyek penelitian paleoantropologi. 69 ditemukan Sangiran 17 yang utuh tadi, yang sekarang berada di Museum Geologi Bandung. 74 menjadi balai penyelamatan fosil. 77 cagar budaya. 96 diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Dan sekarang Sangiran dikembangkan menjadi 4 museum lagi. Nah, jadi di sini masih ada 4 museum. Ada museum Ngebung karena Pon Konisual pertama datang di desa Ngebung, lalu dibuatkan museumnya. Ini untuk penelitian Pon Konisual. Lalu ada Museum Manyarjo karena di sini banyak ditemukan fosilnya. Lalu di sini dibuatkan museumnya untuk ekskavasi. Lalu ada Museum Ukuran karena di sini banyak sekali temukan berbagai macam spesies makhluk hidup, lalu dibuatkan museumnya untuk evolusi manusia, binatang dan tumbuhan. Lalu di Museum Dayu ini Karanganyar. Nah, ini untuk lapisan-lapisan tanahnya. Nah, kita itu sekarang berada di Museum Induk. Ini namanya Museum Kerikilan. Nah, ini museum yang paling lengkap, yang paling utuh, koleksi fosilnya pun paling banyak. Ya, itu. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai di ruangan pertama. Nanti masih ada 2 ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke ruangan kedua. Monggo. Ini adalah pembabakan bumi. Jadi perjalanan bumi. Ya. Baik. Jadi alam semesta itu terbentuk 13 miliar tahun yang lalu. Lalu terjadi ledakan keras yang disebut dengan Big Bang. Proses terbentuknya bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Seiring dengan terbentuknya galaksi Bima Sakti, ada matahari, planet, satelit, asteroid. Kurun waktu itu di dalam istilah geologi disebut dengan masa Prakambria. Masa ini berlangsung antara 4,5 miliar sampai 500 juta tahun yang lalu. Di sini kehidupan awal sudah mulai muncul seperti ganggang dan bakteri. Dia sudah mulai hidup di lautan. Lalu cacing ubur-ubur dia hidup di perairan hangat. Di sini belum terbentuk daratan. Mulai terbentuk daratan itu di masa Paleozoikum 570 juta tahun. Di sini mulai terbentuk daratan dan mineral yang memungkinkan tumbuhan untuk hidup, makhluk hidup bisa berkembang. Di sini trilobit sudah mulai muncul, lalu tumbuhan sikas, cemara juga sudah mulai ada. Lalu ikan itu dia sebagian berahang, dia naik ke daratan membentuk amfibi. Di sini daratan pernah bergabung menjadi satu benua besar yang disebut dengan benua Pangea. Dan di sini reptilia kecil mulai mengembangkan tubuhnya menjadi reptilia besar yang disebut dengan dinosaurus. Tapi dinosaurus dia tidak hidup di masa Paleozoikum, dia hidup di masa Mesozoikum. Jadi dinosaurus itu memang benar ada, tapi dia hidup di 252 juta tahun. Benar-benar ada ya? Betul, Bu. Kenapa dia tidak pernah ditemukan di Indonesia, Bu? Karena di 252 juta tahun itu Indonesia pun belum ada. Masih berada di dasar samudra, masih berada di mana? Itu. Benua Pangea tadi terbelah lagi menjadi 2, Gondwana dan Eurasia yang sekarang menjadi benua Eropa dan Amerika. Makanya dinosaurus itu hanya banyak ditemukan di 2 benua ini. Dia pernah mencapai puncak kejayaan pada zaman Jurassic, makanya ditanamkan di Jurassic. Lalu ada zaman Triasik. Dinosaurus ini akhirnya punah juga karena hujan meteor, faktor iklim dan lingkungan. Setelah punah ini barulah kita masuk ke zaman sekarang yang kita tempati. Makanya binatang sudah bukan dinosaurus, kerbau, rusa, sapi, buaya. Binatang yang sekarang hidup itu dia hidup di masa Paleozoikum.
Jadi kita ini sekarang sudah masuk di masa Keno Joiko. Di sini zaman terbagi menjadi dua. Ada zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier itu ditandai sudah relatif sama binatang dan tumbuhannya dengan yang sekarang hidup. Artinya kita hidup di zaman tersier. Di zaman kuarter itu mulai terbentuknya gunung purba. Makanya Sangiran 1,8 sudah mulai diendapkan lahar gunung lawu purba. Karena gunung purba itu dia terbentuk di zaman kuarter jutaan tahun yang lalu. Seperti Krakatau purba, seperti Toba purba, Tambora purba, seperti itu. Di sini primata seperti manusia sudah mulai muncul. Termasuk Dryopithecus, dia masih menggunakan kedua tangan. Ini adalah teori evolusi Darwin. Jadi teori evolusi Darwin itu tidak pernah mengatakan manusia dari kera. Manusia tetap manusia, kera tetap kera. Karena kera tidak bisa berevolusi menjadi manusia, genetiknya berbeda. Darwin hanya mengatakan bahwa kera dan manusia itu masih satu kerabat, satu famili. Tetapi kera memiliki cabang berbeda, manusia memiliki cabang berbeda. Hanya ketika di zaman kuarter, Dryopithecus ini sudah ada. Bahkan dia masih menggunakan kedua tangan untuk menopang tubuhnya. Ini di Afrika 20 juta tahun. Lalu ada Ramapithecus, 17 juta tahun. Ramapithecus ini dia telah memiliki sifat sama dengan manusia, walaupun terlihat samar. Itu dilihat dari gigi taring Ramapithecus. Gigi taring Ramapithecus itu dia sudah sejajar dengan permukaan punya. Biasanya ciri yang demikian itu adalah ciri dari hominid. Manusia sekarang itu gigi taringnya sejajar dengan permukaan punya. Gigi taring kita kan sejajar. Lain dengan kera atau pongit, dia pasti lebih panjang gigi taringnya. Bayangkan Ramapithecus ini 17 tahun yang lalu dia telah memiliki sifat sama dengan manusia walaupun terlihat sama. Lalu ada Ardipithecus ramidus di Afrika juga. Lalu ada Australopithecus robustus tadi Bu. Lalu ada Australopithecus africanus, Homo habilis. Ini tadi dia yang belum mampu bermigrasi. Yang sudah mulai mampu bermigrasi adalah Homo erectus, Neanderthal, Homo sapiens. Hanya ketika ditemukan di Afrika, dia direkonstruksi seperti ini Bu. Dari hasil temuan tulangnya, tulang tangan, kaki dan sebagainya. Ramapithecus juga ketika ditemukan direkonstruksi seperti ini. Lalu Ardipithecus ramidus ketika ditemukan juga direkonstruksi seperti ini. Australopithecus robustus, africanus, Homo habilis sampai Homo erectus. Sampai Neanderthal, Homo sapiens. Lalu banyak orang mengasumsikan bahwa inilah proses evolusinya. Sebetulnya tidak, ini adalah spesies yang berbeda-beda. Jadi ini tidak berevolusi menjadi ini, menjadi ini, menjadi tidak. Ini adalah spesies yang berbeda. Teori Darwin itu adalah teori tentang pengembangan makhluk. Kenapa makhluk itu mampu bertahan hidup dari generasi ke generasi? Teori Darwin itu menjelaskan bahwa setiap individu itu mampu bertahan hidup karena proses seleksi alamnya dan kemampuan dia beradaptasi dengan baik terhadap iklim dan lingkungan. Tidak kok terus kera berevolusi menjadi manusia. Memang ada dua sisi Bu, dari sisi penciptaan maupun dari sisi sains. Kalau dari sisi penciptaan ya sudah selesai Bu. Kita keturunan Nabi Adam yang menciptakan Allah sudah selesai. Tapi karena ini ilmiah, ilmu pengetahuan, ada jejak, ada bukti temuan, ada penelitian dan sebagainya, ilmiah pun tidak bisa dibantah. Tapi yang jelas Darwin tidak pernah mengatakan manusia dari kera. Manusia tetap manusia, kera tetap kera. Jadi ada manusia purba, Homo erectus. Kalau ini Homo sapiens, manusia modern. Dia dari Afrika juga, 200.000 tahun yang lalu. Dia menyebar juga, migrasi. Kalau yang di Indonesia itu ditemukan di Wajak tadi, dia sudah mengenal pakaian, walaupun masih dari kulit binatang. Bahkan dia sudah mengenal rumah juga. Biasanya rumah ini adalah gua-gua seperti ini. Makanya nanti ada manusia gua juga. Lalu dia sudah menetap hidupnya. Kenapa Homo sapiens dia tidak ditemukan di Sangiran? Karena memang di Sangiran tidak ada gua. Dia lebih memilih tempat-tempat yang ada guanya untuk dijadikan tempat hunian. Ini adalah Homo sapiens. Beda, sangat beda. Ini muncul setelah Homo erectus pula. Makanya dia 200.000 tahun dari Afrika.